lisan orang ihsan gak akan berkata yang kotor. Karena ketika Anda ucapkan kalimat itu, Anda yakin Allah mengawasi. Apa tidak malu Anda didengar Allah dengan kalimat yang kotor? Anda bicara kotor kedengaran orang tua, malu. Kenapa Anda didengar Allah tidak malu? Anda berbuat buruk diketahui orang, malu. Kenapa Anda tidak malu ketika dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda terlambat datang ke kantor, malu dengan atasan. Kenapa Anda tidak malu ketika terlambat ke masjid? Bukankah Allah menyaksikan Anda? Dan hebatnya, Anda meyakini bahwa selama ini Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda meyakini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya keyakinan itu dibuktikan. Pembuktian itu yang menunjukkan tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi ada yang menarik di situ penjelasannya. Akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkorban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana Allah sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima, kira-kira begitu, sebelum sampai tanah. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik, daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.